Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan, orang-orang muda, orang percaya, dimanapun Anda berada saat ini. Bagi saudara yang belum ada di dalam Tuhan, ini kesempatan bagi saudara hari-hari ini untuk datang kepada Tuhan, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada kenikmatan di luar Tuhan. Di dalam Tuhan, saudara dan saya akan menikmati begitu banyak karya Tuhan yang hebat dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini saya ingin bagi berkat firman Tuhan dari sebuah kisah tentang seorang yang bernama Salomo. Bagaimana dia adalah orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang pandai, berhikmat, tapi dia mengatakan bahwa semuanya sia-sia ketika di luar Tuhan. Nah, saya akan bagi berkat firman Tuhan dengan judul Karunia Menikmati Hidup. Pengkhotbah pasalnya yang kedua, ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Pengkhotbah pasal 2 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam segala jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia atau di luar Tuhan? Karena kepada orang yang dikenannya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya, kita tahu bahwa Raja Salomo adalah seorang raja yang pernah hidup di Yerusalem atau di Israel. Sebelum dia dan sesudah dia, tidak ada raja yang sama diberkati seperti Salomo, yang sama diberikan hikmat seperti Salomo, yang sama diberikan kejayaan seperti Salomo. Tapi hanya Salomo lah yang menjadi spesial di mata Tuhan. Nah, saudara dan saya, ketika kita belajar tentang Salomo, kita ingat bahwa ketika dia menjadi raja, Tuhan memberikan kepadanya, saudara, sesuatu yang menjadi permintaannya. Dan ketika dia berdoa, saudara, maka dia tidak minta apa-apa, tapi yang dia minta adalah hikmat, sehingga dia mampu untuk memimpin kerajaan dan juga rakyatnya. Bahkan dia bisa menimbang sesuatu antara yang baik dan tidak baik, antara yang jahat dan juga dengan yang benar atau dengan yang baik. Dia orang yang luar biasa, saudara. Dia orang yang melakukan banyak segala perkara-perkara yang hebat pada waktu itu. Kerajaannya berkuasa. Ratu Sheba datang untuk mengunjungi dia. Bagaimana hikmat yang dimiliki oleh Salomo, pengetahuan, tata krama dan lain sebagainya dimiliki oleh Raja Salomo. Tapi ketika saudara Salomo dalam kehidupan dan pergumulan, bagaimana dia merenungkan kehidupannya, dia mengambil satu kesimpulan bahwa semuanya adalah kesia-siaan. Kesia-siaan ketika itu didapatkan atau dialami di luar Tuhan. Hanya di dalam Tuhanlah seseorang bisa menikmati sesuatu yang indah dan luar biasa dan tidak menjadi sia-sia. Nah, saya mencatat saudara, dari teks yang kita baca, maka ada 3 berkat yang akan saya bagikan kepada saudara agar kita semua dikuatkan dengan firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa menikmati karunia Tuhan yang luar biasa. Hidup yang Tuhan berikan kita menikmati. Berkat-berkat makan minum yang Tuhan berikan kita bisa menikmati. Bahkan semua fasilitas hidup yang Tuhan berikan, kita bisa menikmatinya dengan luar biasa, saudara. Yang pertama adalah ketika kita menjadi orang yang di dalam Tuhan, maka yang harus kita alami dalam kehidupan kita adalah bahwa kita sadar segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Salomo mengatakan dalam ayat yang ke-24 tadi, saudara, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah.
Dari tangan siapa saudara? Dari tangan Allah. Salomo menyadari bahwa apa yang dimilikinya pada waktu itu, apa yang dimiliki oleh semua umat manusia di bawah kolong langit ini, semuanya itu berasal dari tangan Allah. Kalau Allah tidak membuka tangannya dan memberkati umat manusia, maka walaupun manusia bisa menikmati makan, minum, kesenangan, itu semuanya hanya kesia-siaan. Tapi ketika manusia, saudara, tahu bahwa semua itu berasal dari tangan Tuhan, maka dia mengerti bahwa itu merupakan karunia untuk menikmati kehidupan yang luar biasa. Kita harus sadar, saudara, bahwa apa yang kita miliki hari ini bukan milik kita. Saudara punya pekerjaan, itu bukan milik saudara, tapi itu milik Tuhan. Saudara punya uang, itu bukan milik saudara, tapi milik Tuhan. Saudara punya kedudukan, itu bukan milik saudara, tapi milik Tuhan. Saudara punya banyak hal dalam kehidupan saudara. Ingat baik-baik, semua itu bukan milik saudara. Itu hanya titipan untuk saudara bisa mengelola, saudara bisa menikmati kehidupan yang Tuhan beri. Tapi semuanya bersumber atau berasal dari tangan Tuhan. Ketika Tuhan membuka tangan dan memberkati saudara, maka saudara diberkati. Tapi ketika Tuhan tutup tangan saudara, Tuhan genggam erat-erat tangannya dan tidak memberkati saudara, maka saudara akan menjadi orang yang menikmati kemalangan dalam kehidupan saudara. Ada banyak orang, saudara, yang kaya tapi lupa Tuhan. Dulunya miskin, dulunya susah, saudara, makan minum saja susah, tidak bisa berjalan-jalan atau rekreasi kemanapun juga. Tapi ketika sudah menjadi orang yang sukses, berhasil, Tuhan memberkati, dia mulai melupakan Tuhan. Ketika diajak ke gereja, dia berkata, aduh, hari Minggu saya sibuk sekali, tidak punya waktu. Saya ada janjian sama teman pebisnis untuk bahas sebuah proyek yang akan kita tanda tangani. Ayo hari Minggu ke gereja. Aduh, saya semalam pulang sudah capek dari pekerjaan, jadi tidak bisa ke gereja. Ayo hari Minggu besok kita ke gereja. Ada pendeta dari luar kota yang ingin bagi berkat firman Tuhan di gereja kita. Aduh, minta maaf, saya sudah janjian dengan teman, besok hari Minggu kami akan olahraga jam 6 pagi. Nanti ya, lain kali saja. Saudara lihat, ketika sudah diberkati oleh Tuhan, bukannya tambah dekat Tuhan, tapi semakin jauh dari Tuhan. Ingat baik-baik, semua yang berasal dari kehidupan kita itu dari tangan Tuhan. Kalau Tuhan saudara mengambilnya, maka saudara tidak akan punya apa-apa lagi. Jadi hari-hari ini saudara dan saya harus sadar bahwa ketika kita diberikan karunia untuk menikmati hidup, maka yang pertama kita sadar bahwa semuanya adalah pemberian Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Masa depan yang saudara punya itu Tuhan yang beri. Iman yang saudara punya itu berasal dari Tuhan. Tubuh yang sehat yang masih saudara miliki hari ini itu semua dari Tuhan. Pokoknya semua yang kita miliki hari ini itu semua berasal dari Tuhan. Jadi apakah yang harus kita banggakan dari kehidupan kita, saudara? Tidak ada. Semua kita, saudara, zero, tidak ada apa-apa. Tapi kita menjadi orang-orang diperhatikan oleh Tuhan, saudara, karena kita dihargai, kita jadi biji matanya Allah. Jadi ingat baik-baik, kita menjadi orang-orang percaya yang hari ini ketika menikmati kesenangan-kesenangan duniawi, semua itu berasal dari tangan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita belajar bagaimana ketika kita menikmati karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita harus menyadari bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Maka yang kedua, kita harus belajar untuk mengucap syukur atas semua karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Paulus pernah berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang diingini di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus berkata demikian bukan karena dia sedang ada di rumah yang nyaman, dia bukan menikmati makanan yang enak, dia sedang bebas menghirup udara yang segar. Bukan, saudara. Ketika dia menuliskan surat itu, dia sedang ada di penjara Romawi. Dia sedang menanti bagaimana dia akan dibunuh, saudara. Tapi dia tetap menghibur jemaat bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal. Mengucap syukur, saudara, bukan hal yang gampang, tapi hal yang sulit
bagaimana kita sebagai orang-orang percaya kadang-kadang bukan ucapan syukur yang keluar dari hati, pikiran, mulut kita, tapi yang keluar dari hati, pikiran, dan mulut kita adalah sungut-sungut, protes dengan Tuhan. Ketika kita sakit, sekian lama, sekian tahun kita berdoa, kita berkata, Tuhan, di mana Engkau? Engkau tidak peduli kepadaku. Hari ini aku tidak mau berdoa, tidak mau baca firman, tidak mau lagi mengingat tentang Engkau. Padahal saudara, ada begitu banyak kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Tapi ketika kita mengalami satu masalah saja, maka kita melupakan 99 kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kita semua hari-hari ini sedang ada di pandemi COVID-19. Saya sebagai pendeta pun juga saudara, dulunya berkhotbah keluar kota kemana-mana dengan bebas saudara, jalan-jalan ke tempat hiburan, rekreasi bersama dengan keluarga saudara, ke mall dan lain sebagainya. Tapi hari-hari ini saudara tidak bebas, tidak bisa kemana-mana, hanya tetap di rumah, bergereja, bahkan pelayanan pun juga saudara tidak bebas keluar. Kenapa? Karena harus melakukan rapid test dan lain sebagainya. Tapi apakah dengan keadaan seperti hari-hari ini kita bersungut-sungut? Tidak saudara. Justru kita tahu bahwa ketika COVID-19 terjadi ini bukan karena tanpa atau di luar pikiran dan rencana Tuhan. Tapi ini semua ada di dalam pengetahuan Tuhan dan Tuhan yang mengendalikan segalanya. Kalau Tuhan mau buat hari ini COVID-19 berhenti, Tuhan mampu membuat karena Dia pemegang segala sesuatu. Tapi ketika ini masih terjadi, Allah ingin supaya melihat apakah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah kita tetap bersuka cita dengan Tuhan? Atau kita bersungut-sungut? Tuhan mau saudara dan saya kita terus untuk bersuka cita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Lihat saudara, dari pasal 2, Pengkhotbah pasal 2 ayatnya yang ke-11, dan juga Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Pasal 3 ayat yang ke-11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada waktu di mana kita menangis, tapi ada waktu di mana kita juga bisa tertawa. Ada waktu di mana kita mencari saudara, tapi ada waktu juga di mana kita harus rugi saudara. Kita tahu bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah di luar daripada pengetahuan dan kontrol bahkan kedaulatan Allah. Kalau saudara orang percaya, saudara orang benar, saudara yakin bahwa semua yang terjadi dalam hidup saudara, baik buruk, tantangan, pergumulan, itu semua diizinkan oleh Allah supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin mengucap syukur dengan Tuhan, bahkan kita semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena kita tahu bahwa yang Tuhan berikan tidak pernah yang buruk dalam kehidupan kita, tapi yang Tuhan berikan selalu yang terbaik bagi kehidupan kita. Yang ketiga saudara, ketika kita menikmati karunia dalam kehidupan kita ini saudara, maka yang ketiga yang harus kita miliki dalam kehidupan kita adalah kita diberi karunia untuk menikmati kekayaan orang berdosa. Yang ketiga adalah kita diberikan karunia untuk menikmati kekayaan orang berdosa. Ini pun juga karunia saudara. Ada banyak orang yang di luar Tuhan yang setiap hari mereka kerjanya cuma cari uang. Pokoknya di pikiran mereka itu uang, di mulut mereka itu uang. Bahkan saudara mimpinya juga itu uang. Kenapa? Karena fokusnya hanya kepada uang saudara. Akhirnya hidupnya seperti uang. Ketika uang gak ada atau uang tidak ada saudara, maka wajahnya murung. Tapi ketika uang ada saudara, maka dia sukacita, dia tertawa terbahak-bahak. Nah ini saudara merupakan sesuatu yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Karena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita menikmati kekayaan daripada orang-orang yang berdosa. Firman Tuhan mencatat saudara dari ayat 25 sampai ayat 26. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia,
Karena kepada orang yang dikenalnya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Perhatikan, Tuhan beri hikmat supaya apa? Bisa tahu mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Tuhan beri pengetahuan supaya apa? Bisa yang namanya tahu ini baik atau tidak baik. Tuhan berikan apa? Kesukaan. Walaupun sukar sulit, tapi tetap mengucap syukur. Tetapi orang berdosa ditugaskan oleh siapa, saudara? Tuhan. Untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Amsalnya, pasalnya yang ke-13 ayat 22 berkata, ini ditulis oleh Salomo pun juga, saudara. Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saudara lihat, kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi kalau saudara orang benar, saudara berkata seperti Daud, singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu apapun yang baik. Saudara berkata seperti Daud juga, bahwa dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Lihat saudara, ketika kita jadi orang benar, maka Tuhan mengistimewakan kita. Walaupun saudara krisis terjadi, tapi berkat persediaan makanan minuman Tuhan pasti sediakan dengan cara Tuhan. Dengan logika kita, saudara, tidak mampu menyelami pekerjaan-pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Tapi kita tahu, saudara, bahwa Tuhan menyediakan berkat orang berdosa atau kekayaan orang berdosa itu bagi orang yang benar. Jadi saudara, hidup ini jangan khawatir, jangan takut. Ada orang yang berkata bahwa aduh, saya ini gajinya cuma 2 juta. Kalau pas kasih perpuluhan itu 10%, berarti sisanya cuma 1.800.000. Nah, saya punya istri, anak 2, bagaimana kami harus hidup? Istri saya tidak punya pekerjaan, ibu rumah tangga. Sedangkan saya sendiri yang bekerja. Anak saya sudah ada yang SMP, ada yang SD. Kebutuhan banyak sekali. Saya tidak mungkin memberikan persepuluhan. Tapi saya mau katakan, ketika Yesus mengajari ada banyak orang, saudara, dia menyuruh supaya murid-muridnya memberikan makan kepada orang banyak pada waktu itu. Tapi apa yang mereka punya, saudara? Hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tapi diberikan makan kepada berapa banyak orang, saudara? 5.000 laki-laki. Belum tercatat istri-istri mereka, perempuan, bahkan juga anak-anak mereka. Kita punya uang 1.800.000. Kalau kita beli roti, beli ikan, kira-kira bisa kasih makan berapa orang, saudara? Saya hitung-hitung mungkin kita bisa kasih makan 30 bara atau sampai 50 orang saja. Tapi hanya dengan 5 ketul roti, saudara, dan 2 ekor ikan, Yesus mampu melakukan mujizat. Berarti kita ambil kesimpulan, apa yang terbatas bagi manusia tidak terbatas bagi Allah. Apa yang mungkin mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Allah, karena Allah mampu melakukan segala perkara. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu sebabnya firman Tuhan mencatat, orang benar meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tapi kekayaan orang berdosa diberikan kepada orang benar. Jadi kalau saudara orang benar, jangan takut. Kalau saudara orang benar, yakin pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan saudara. Ketika saya jadi pendeta, ada banyak orang berkata, kamu jadi pendeta nanti mau makan apa? Saya tahu bahwa kalau saya jadi pendeta, saya makan nasi, saya makan daging, saya makan ikan, saya menikmati hidup. Dan buktinya hari ini, saya bukan tambah kurus atau tambah kurang berat badan, saudara, tapi saya makin tambah berat badan. Tiap hari tidak pernah kekurangan makan. Ada saja berkat Tuhan yang Tuhan kasih lewat orang-orang yang mengasihi Tuhan, bahkan juga orang-orang yang berdosa yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan mampu untuk memberkati kehidupan saya. Maka saya percaya saudara pun juga pasti akan diberkati oleh Tuhan. Saudara ingat ketika orang Israel ada di padang gurun, mereka berkelahi dengan Musa karena mereka sudah bosan makan mana. Mereka berkata bahwa kami akan mau pulang saja ke Mesir, karena di Mesir kami makan bawang prei, kami makan makanan yang enak, yang gratis. Tapi di padang gurun kami mati kelaparan.
Maka Musa saudara berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, aku akan mengirimkan daging kepada orang Israel. Dan firman Tuhan mencatat saudara, Tuhan membuat angin timur sehingga burung-burung puyuh saudara datang terbang di perkemahan orang Israel. Mereka tangkap saja saudara, mereka makan saudara. Dan ketika mereka makan, sebelum mereka menelan, Tuhan membunuh mereka. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut dengan Tuhan. Tuhan mau kalau saudara orang benar, kita orang benar, maka kita harus percaya bahwa Tuhan mampu untuk memelihara kehidupan kita. Hari-hari ini tetap percaya. Dan saya terlalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia Allah yang sama. Dahulu, hari ini, esok akan sampai selama-lama. Kasih dan setianya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Ayo, hari-hari ini nikmati kehidupan yang indah di dalam Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita karunia menikmati hidup. Di luar Tuhan saudara, tidak ada apapun yang indah, nikmat, dan luar biasa. Tapi di dalam Tuhan, semuanya akan indah, nikmat, luar biasa. Kiranya firman Tuhan jadi berkat bagi saudara. Renungan ini jadi berkat bagi saudara. Jangan lupa bagikan kepada orang-orang di sekeliling saudara, biar mereka juga mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Amin.